Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Wita Eka Putri Cahyani, Niken Setiawati, dan juga Putri Nur Fitriana. Di sini kami akan mensimulasikan cara penyelesaian dari soal post-test yang kemarin dalam bentuk video. Simak videonya lebih dahulu ya. Kali ini kami akan mensimulasikan 4 strategi dalam pemecahan masalah matematika. Strategi yang pertama adalah strategi menggunakan tabel, strategi yang kedua adalah strategi bekerja mundur, kemudian strategi membuat gambar, dan strategi menulis kalimat terbuka. Untuk contoh soal yang pertama, kita akan menggunakan pemecahan masalah menggunakan strategi tabel. Contoh soalnya sebagai berikut. Diketahui volume sebuah balok adalah 17.550 cm3 dengan perbandingan rusuk-rusuknya adalah 13:10 dibanding 5. Carilah panjang, lebar, dan tingginya. Dengan itu kita bisa menggunakan tabel. Kita kelompokkan dulu. Kita misalkan perbandingan pertama merupakan panjang, yang kedua merupakan lebar, dan yang ketiga merupakan tinggi. Kemudian di kolom selanjutnya kita memberikan rumus volume dari balok untuk menentukan volume dari baloknya itu nanti. Kemudian kita akan mengetahui dari keterangannya benar atau salah. Kolom pertama kita kalikan 1 dari panjang, lebar, dan tingginya. Jika dikalikan 1, maka panjangnya adalah 13, lebarnya 10, dan tingginya 5. Maka diketahui volumenya adalah 650 cm3. Maka tidak memenuhi, jadi salah. Kemudian, jika dikalikan kedua pada kolom kedua, maka panjangnya adalah 26, lebarnya 20, dan tingginya adalah 10. Sehingga diketahui volumenya adalah 5.200 cm3. Itu juga belum memenuhi, maka salah. Kemudian untuk kolom ketiga, kita kalikan 3 perbandingannya, maka dihasilkanlah panjangnya 39 cm, lebarnya 30 cm, dan tingginya 15 cm. Di sini kita dapatkan volume 17.550 cm3, maka sudah memenuhi. Keterangannya adalah benar. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa panjangnya adalah 39 cm, lebarnya adalah 30 cm, dan tingginya adalah 15 cm. Yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari bagaimana pemecahan masalah matematika menggunakan strategi bekerja mundur. Diberikan persoalan sebagai berikut. Wati hari ini akan pergi ke sekolah. Ia ingin sampai ke sekolah maksimal 10 menit sebelum kelas dimulai. Sekolah dimulai pada pukul 7.00 dan waktu yang diperlukan Wati untuk sampai ke sekolah selama setengah jam atau 30 menit dari rumahnya. Wati berangkat dari rumah pada pukul 06.00. Namun saat sudah setengah perjalanan, ia melihat seorang anak jatuh dari sepeda, lalu ia berhenti untuk menolongnya. Jam berapakah maksimal Wati harus melanjutkan perjalanan agar Wati bisa sampai ke sekolah 10 menit sebelum kelas dimulai? Untuk menyelesaikan permasalahan tadi, maka kita menggunakan strategi bekerja mundur. Karena bekerja mundur, maka kita memulai dari hal yang paling belakang. Di sini ditanyakan jam maksimal Wati melanjutkan perjalanan agar Wati bisa sampai ke sekolah 10 menit sebelum kelas dimulai. Maka kita akan mencari jam maksimal Wati sampai di sekolah itu pukul berapa. Karena di sekolah dimulai pada pukul 07.00, maka dikurangi dengan 10 menit. 07.00 dikurangi 10 menit, hasilnya adalah 06 lebih 50 menit. Kita tahu bahwa Wati berangkat pada pukul 06 lebih 00. Kemudian waktu untuk Wati sampai ke sekolah dari rumahnya adalah
30 menit atau setengah jam. Nah, saat Wati berhenti, ia sudah sampai setengah perjalanan. Maka waktu yang diperlukan Wati untuk melanjutkan perjalanan lagi sampai ke sekolah, caranya adalah 30 menit dikurangi dengan setengah itu adalah setengah perjalanan, karena Wati sudah sampai menempuh setengah perjalanan, dikalikan 30 menit. Kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Setengah dikali 30 menit, hasilnya adalah 15 menit. Maka 30 menit kita kurangkan dengan 15 menit, hasilnya adalah 15 menit. Maka Wati berhenti pada pukul berapa? Pastinya Wati berangkat pada pukul 06.00 ditambah dengan 15 menit. Maka Wati berhenti pada pukul 06:15 menit. Jadi Wati harus melanjutkan perjalanan lagi maksimal pada pukul berapa? Caranya 06:50 tadi, jam maksimal Wati sampai di sekolah, dikurangi dengan 06:15 saat Wati berhenti di perjalanan. Hasilnya adalah 06:35 menit. Yang berikutnya kita akan melakukan pemecahan masalah dengan strategi membuat gambar. Contoh soalnya, Niken mempunyai sebuah taman di belakang rumah berbentuk persegi dengan keliling 28 meter. Jika Niken ingin menanam bunga matahari di tepian taman dengan jarak 1 meter tiap bunganya, maka berapa jumlah matahari yang dibutuhkan Niken? Nah, di sini jika diketahui kelilingnya 28 meter, maka kita akan mencari panjang tiap sisi dari taman Niken terlebih dahulu, yakni dengan membaginya menjadi 4. Karena persegi itu sisinya sama. Jadi 28 meter dibagi 4, hasilnya adalah 7 meter. Di sini kita gambarkan dulu sebuah persegi dengan perbandingan 7 tiap sisinya. Di sini kita akan membuat titik, di mana titik itu diberi jarak 1 meter. Atau jika kita buat centimeter, di dalam gambarnya kita beri jarak 1 cm. Nah, di sini saya sudah memberikan titik pada tepian gambar. Setelah dihitung, jumlah titiknya ada 24. Nah, dengan begitu kita dapat mengetahui bahwa jumlah titik itu mewakili bunga-bunga yang dibutuhkan Niken. Jadi, bunga yang dibutuhkan Niken adalah sebanyak 24 buah bunga matahari. Baik, untuk selanjutnya adalah menulis kalimat terbuka. Dengan contoh soal, harga tiket masuk kebun binatang untuk dewasa adalah 15.000 dan untuk anak adalah 12.000. Petugas dapat menjual tiket sebanyak 25 tiket dan memperoleh uang 345. Berapa tiket dewasa dan tiket anak yang terjual? Lalu dengan pembahasan yang pertama yaitu D1 atau yang diketahui, tiket dewasa adalah 15.000, lalu tiket anak 12.000, terjual sebanyak 25 tiket dan memperoleh uang sebanyak 345.000. Lalu yang ke D2 yang ditanya adalah berapa tiket dewasa dan anak yang terjual. Lalu selanjutnya adalah pembahasan atau D3. Kita misalkan untuk X itu adalah dewasa dan Y itu adalah anak. Lalu memperoleh persamaan 15.000X ditambah 12.000Y sama dengan 345.000. Lalu kita sederhanakan menjadi 15X ditambah 12Y sama dengan 345. Itu kita mendapatkan persamaan yang pertama. Lalu yang persamaan yang kedua yaitu adalah X ditambah Y sama dengan 25. Lalu dari kedua persamaan tersebut kita kurangkan. Sebelum kita kurangkan, kita samakan terlebih dahulu agar mendapatkan hasilnya, yaitu dengan persamaan kedua kita kali dengan 12, lalu mendapatkan hasil 12X tambah 12Y sama dengan 300. Lalu dari persamaan satu dan persamaan kedua itu kita kurangkan, mendapatkan hasil X sama dengan 15. Lalu setelah itu, karena kita sudah mendapatkan X-nya, selanjutnya kita akan mencari Y-nya dengan cara dengan persamaan kedua, yaitu X tambah Y sama dengan 25.
lalu kita mendapatkan hasil Y sama dengan 10. Tadi di atas sudah kita misalkan kalau X itu adalah untuk dewasa dan Y itu adalah untuk anak. Jadi tiket yang terjual untuk dewasa itu adalah 15 dan tiket anak yang terjual itu adalah 10 tiket. Sekian tadi adalah simulasi dari penyelesaian masalah matematika menggunakan strategi menggunakan tabel, bekerja mundur, membuat gambar, dan menulis kalimat terbuka. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak videonya. Sampai jumpa kembali.